kemasannya. Monggo Bapak Ibu bisa apa ya? Bergerak satu silakan. Bukan dua. Bagaimana dengan bisa meningkatkan implementasi kegiatan yang akan dengan lakukan, ya, yang akan dengan lakukan, tapi praktek nyata, bukan teoritis, bukan teoritis. Tadi saya sampaikan bukan teoritis. Contoh kelas 1 mengukur panjang meja dengan jengkal. Dan nanti prakteknya bagaimana? Kan nanti di RPP-nya akan muncul, di modul ajarnya akan muncul pada saat. Tapi tidak cocok sih Bu dengan dengan kulit tidak berpikir tidak cocok. Yang penting ya dengan rapat ini anak-anak suruh berlari, baik lari mengelilingi lingkaran maupun lari ke depan ke belakang. Setelah itu ada 2 metode. Yang pertama metode isyarat. Pada saat saya menyebutkan 10, maka anak langsung membentuk kelompok 10. Atau kita isyarat lagi 5 tambah 5 tambah 3 atau 5 tambah bahagia itu menjelaskan cara gambarannya belajarnya berbasis konteks. Maksudnya saya secara langsung memberikan pelajaran itu kepada anak biar tidak berpikir seolah-olah matematika itu bikin pusing atau bikin mumet. Anak itu kan ada anak yang sanggup jeruk atau apel atau jambu kan seperti itu. Dengan belajar ini biasanya teman-teman itu ada yang menunjukkan dengan kertas juga bisa atau dan lain. Yang penting secara materi dia tahu. Oh ini satu itu jadi bagi semua jadi perempat. Pelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan itu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya materi diagram Batak itu di kelas nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya setiap anak-anak kan punya hobi masing-masing. Nanti berkelompok nanti tanya hobi masing-masing anak. Terus nanti datanya dicatat, nanti bisa dibuat untuk diagram Batak seperti itu. Saat ini materinya sama dengan kelas 4 tentang diagram Batang. Nah untuk pembelajarannya itu kan tentang suka dan tidak suka. Kebanyakan di sini saya belajar tentang melihat menu MBG setiap hari. Di situ kan banyak sekali menu. Nah itu anak disuruh misalnya yang suka jeruk berapa anak, yang suka misalnya telur berapa, ada yang tidak suka. Nah seperti itu nanti akhirnya bisa dibuat menjadi diagram dalam pembelajaran. Iya. Yang sudah disukai apa sayur? Misalnya menu hari ini ada jeruk, nah yang suka jeruk berapa, yang tidak berapa dalam 1 minggu. Misalnya semangka berapa anak seperti itu, untuk jeruk berapa anak seperti itu. Nah, dibuat diagram sesuai juga dengan trending topiknya di MBK. Untuk meningkatkan inovasi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 6 khususnya pada bidang literasi, yang pertama saya akan melakukan belajar matematika lingkungan, yaitu saya akan mengajak anak keluar kelas. Misalnya kita akan sedang mempelajari keliling bangun datar, misalnya persegi. Ayo anak-anak kita pergi ke lapangan basket, hitung panjangnya, lebarnya, lalu supaya kita akhirnya bisa mencari luas berapa sih luas sebenarnya dari lapangan basket tersebut. Atau misalnya materi perbandingan, saya akan mengajak anak-anak ke kantin, akan membandingkan harga permen, harganya 250 misalnya permen, terus aqua harganya 2000, dan perbandingannya berarti 1:8 seperti itu. Dengan
numerasi nyata. Selanjutnya membuat kuis interaktif. Biasanya anak-anak yang pemalu itu tidak kurang berani, malu untuk menjawab. Akan menghitung ataupun bermain atau membandingkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Artinya tidak hayung-dean seperti itu, tetap dengan kehidupan nyata. Ini yang pertama untuk life skillnya juga masuk. Untuk keaktifan, sebenarnya kan nggak ada yang nganggur ya, karena kayak gitu nggak ada yang nganggur. Ya kan nggak ada yang nganggur, semua aktif. Kemudian tutor sebaya itu tadi untuk menumbuhkan percaya diri juga bisa ya. Untuk kelas 1 yaitu tentang materi mengelompokkan data dari banyak benda dengan kewenangan untuk tempel. Dalam pengelompokan data ini dalam kelas 1 itu belajar di mana nanti dalam pembelajaran anak-anak itu dibikin dalam beberapa kelompok kecil. Itu nanti masing-masing kelompok itu mengamati dengan yang di sekitar mereka seperti juga anak benar-benar aktif ya. Mungkin akan berkelompok-kelompok kunci ya, kunci yang tadi kan benda-benda kecil. Mungkin kalau berat mejanya ada berapa, ya, tapi kalau permainan itu gampang. Selanjutnya yang belum berarti kelas 3. Mohon kelas 3 jawaban aku gini. Betul. Terima kasih atas waktunya. Saya berpendapat untuk numerasi itu lebih cenderung pada penalaran atau logika, yang mana seseorang itu bisa bernalar, berlogika itu karena ada dasar. Kenapa dasar tahu? Kenapa kita tahu? Karena pernah salah satu dari indikator tahu itu salah satu hafal. Itu menjadi salah satu indikator. Makanya dalam cenderung hafalan perkalian, karena apa? Dari pengalaman saya, perkalian ini menjadi satu untuk bernalar dari beberapa kegiatan numerasi lebih banyak berkali secara otomatis kita dibalik pun bisa. Dari perkalian kita jadikan penjumlahan bisa dibalik. Nah, walaupun kenyataannya di dalam proses pendidikan itu ya yang dengan dulu penjumlahan. Oleh karena itu saya menganggap untuk bernalar dan logika, mana bernalar dan berlogika itu lebih cenderung pada kegiatan numerasi. Jadi, untuk ke depan insya Allah saya akan berjalan kali dengan 100 betul ya, di kenyataan bahwa kondisi kalau kita lihat contoh-contoh ataupun itu nyata hanya sekedar konten ya. Lalu di SMP ini, lalu di SD ini, kita tidak bisa menyalahkan menjadi PR kita. Memang betul ya Pak Tanto untuk materi yang itu penjumlahan berulang, so dibalik jadi perkalian, jadi pembagian, jadi pengurangan, jadi dari kuncinya dari ini. Terima kasih sekali dari kelas 3 yang kalau dulu kan ada apa ya, TKD, tes kemampuan dasar. Kelas 3. Kelas 3 itu ada TKD. Ini sebetulnya sangat-sangat bagus sekali. Ya. Anak kelas 3 itu diharapkan sudah lulus tes kemampuan